Pagi hari ini kita akan memulai dengan tema yang luar biasa, cukup menarik untuk kita ikuti bersama. Jadi kami berharap kepada seluruh pemirsa Radio TV Salam Indonesia dimanapun Anda berada untuk bersama-sama kami menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kajian-kajian yang akan kami tayangkan kepada seluruh pemirsa dapat bermanfaat, wabil khusus menjadi amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia yang menjadi panutan kita semuanya. Ialah Nabi Agung yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahukan kepada kita umatnya bagaimana bersosialisasi atau bermuamalah dengan baik. Karena pagi hari ini tema kita lumayan menarik, bersosmed sesuai dengan syariah. Luar biasa, Ustaz. Jadi perkembangan dunia zaman ini cukup canggih, bahkan bukan cukup, sangat canggih begitu ya. Jadi semua lini kehidupan kita terekam dan kita bisa mengekspos kepada seluruh masyarakat, baik itu kerabat kita, saudara kita, teman kita, dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapinya atau bagaimana semestinya kita bersosial media yang baik, yang sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Radio TV Salam Indonesia yang berbahagia, di tengah-tengah kita sudah hadir Ustaz Muhammad Subhan. Assalamualaikum Ustaz. Selamat datang kembali di Masjid Baitul Hakim. Yang sebelumnya tentunya pemirsa sudah tidak asing dengan beliau, karena beliau sering hadir menyapa kita dalam kajian-kajiannya. Dan pagi hari ini walaupun pemirsa menyimak dari tempat masing-masing, baik itu di kantor, di rumah, di jalan dan sebagainya, namun Ustadz Subhan senantiasa akan menemani kita bersama. Oleh karena itu tema kita mungkin akan kita bahas, akan kita kupas habis. Jadi kepada seluruh pemirsa Radio TV Salam Indonesia yang berbahagia, untuk lebih berkahnya kajian kita pada pagi hari ini, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustaz kami persilakan untuk membuka sesi awal ini. Baik. Selebihnya nanti kita tanya jawab atau diskusi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dan pendengar Radio Salam Indonesia yang semoga Anda semua, kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dinamika fikih kita itu terus berkembang karena di dalam usul fikih itu atau dalam kaidah fikih itu ada istilah al-hukmu
yaduru ma'ilatihi wujudan wa adaman. Jadi hukum itu bisa beredar sesuai dengan konteksnya, sebagaimana ilatnya, baik ada atau tidak ada ilatnya. Maka ketika kemudian muncul fenomena baru yang disebut dengan istilah medsos, Betul. maka ulama-ulama kontemporer kita itu membuat satu ramuan yang dikenal dengan istilah fikih medsos. Jadi ada istilah sudah ada fikih medsos. Bahkan sudah beberapa ustadz atau beberapa ulama sudah menulis buku tentang fikih medsos itu. Karena memang pada dasarnya ini fenomena yang mau tidak mau nggak bisa dipungkiri. Betul. Dan itu memang terjadi, dan Islam mereaksi itu dengan kaidah-kaidah yang sangat bagus. Salah satu hal yang saya nukil dari beberapa ustadz atau praktisi fikih terkait dengan masalah ini, dalam hal terutama adab di dalam bermedia sosial agar sesuai dengan tuntunan syariat, itu yang tidak kalah pentingnya yang mesti kita perhatikan. Yang pertama itu, ini yang prinsip dulu saja, itu pertama adalah niat itu. Jadi pada saat kita mengunduh sebuah akun media sosial itu apa niatnya kira-kira? Berarti karena di medsos sendiri kita harus memasang niat iya, juga. betul. Karena innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, itu hadisnya muttafaqun al Bukhari Muslim. Betul. Jadi bahwa setiap amal itu pada dasarnya bahwasanya amal itu harus dengan niat, dan seorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi contoh gini Ustaz, misalnya kita ini mengunduh Facebook, itu niatnya apa? Dan misalnya saya ngunduh WhatsApp misalnya, niatnya apa? Saya ngunduh aplikasi-aplikasi. Nah, jadi kalau sekiranya memang niat kita benar, insya Allah paling enggak poin yang pertama kita sudah benar lah. Nah, maka ketika kita kemudian ingin memudahkan silaturahim misalnya, ingin memudahkan dalam penyebaran sebuah kebaikan, ingin memudahkan dalam berbagai macam hal kebaikan yang Allah ridhoi, maka poin pertama udah kepegang itu Ustaz. Itu. Tapi tentu niat itu harus disertai dengan objektivitas akun yang memang akan kita unduh itu. Jadi kalau misalnya ada orang mengunduh aplikasi-aplikasi media sosial yang sifatnya mohon maaf dari sejak awal memang sudah nggak benar, pertanyaannya apa lantas kemudian benar niatnya seperti itu. Saya nggak sebut nama akunnya misalnya, tapi fakta di lapangan kan ada akun-akun medsos tertentu itu yang orientasinya mohon maaf aplikasi tertentu yang itu akan menjadi mohon maaf ya mengarahkan orang pada madharat misalnya. Ya, jadi tentu sekarang tidak hanya kembali pada niatnya tapi juga objeknya, ya, objek aplikasi yang diunduh itu seperti itu. Itu yang pertama Ustaz. Yang kemudian yang kedua, karena namanya juga media sosial ya. Tapi jangan sampai kemudian dengan kita mengunduh media sosial itu karena saking terlalu semangatnya sampai kemudian rumah kita itu menjadi seperti rumah laba-laba. Itu yang diingat oleh para ulama. Itu yang kedua tentang rumah laba-laba. Kan kalau di Al-Ankabut itu Allah bilang wa in auhanal buyuti labaitul ankabut. Serapuh-rapuhnya rumah itu kan rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu gimana sih? Rumah laba-laba. Kalau antum tahu rumah laba-laba, itu kita dalamnya rumah itu kita tahu. Jadi kalau rumah laba-laba itu kan kita dalamnya rumah itu kita tahu. Kenapa? Karena terbuka rumah. Nah, maksud saya gini, saya mohon maaf ya, bahwa mohon maaf fakta di lapangan ada sebagian orang itu menjadikan rumahnya itu seperti rumah laba-laba di media sosial sehingga orang tahu dalamnya rumah itu secara vulgar. Oke lah kalau saat misalnya kayak saya ada kajian online di Facebook atau di beberapa media sosial itu saya berada di ruang tamu saya, ya itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena hanya di ruang itu saja yang saya tampakkan. Tapi ketika kemudian masuk di ranah pribadi, saya menggunakan baju tidur, kemudian berada di kamar tidur saya, kemudian saya share di media sosial, kemudian atau aktivitas kecil di kamar mandi misalnya, sehingga semua lekuk atau semua lekian itu apa Mas? Semua bentuk organ tubuh kita rumah kita diketahui orang lah, itu yang tidak sehat. Bahkan saya mohon maaf ya kalau di luar sana katanya itu aktivitas anak pun itu tidak boleh diakses di media sosial secara terperinci. Dikhawatirkan nanti mohon maaf ada pihak-pihak yang tidak punya niatnya tidak baik untuk menjahili anak kita dan itu seterusnya. Bahkan beberapa kasus perampok yang tertangkap itu ngakunya ketika ditanya kenapa kamu kok ngerampok rumah ini, ya,
dari mana kamu taunya kok nggak ada orangnya? Dari media sosial ya, karena mengekspos semua acara liburannya di media sosial. Jadi nampaknya kita harus mengenal batas, Ustaz. Itu yang kedua, di samping niat yang pertama, yang kedua kita harus mengenal batas. Ada batasan-batasan betul. apa Jadi yang ada kita berikan kepada betul. Jadi jangan sampai pertama kalau rumah kita jadi rumah laba-laba. Betul. Kemudian yang kedua jangan sampai kemudian aksi-aksi yang sifatnya harusnya itu privat itu menjadi konsumsi umum gitu. Nah, kecuali hal tadi yang sifatnya memang menginspirasi untuk kebaikan-kebaikan. Ini diantara pakem dasar, Ustaz. Jadi niat yang pertama, yang kedua jangan sampai gara-gara ini media sosial lantas rumah kita itu menjadi rumah laba-laba. Adapun nanti rinciannya memang nanti diantara yang saya baca dari fikih media sosial itu dari para ulama-ulama kita itu, yang pertama ketika kita menjalankan aksi di media sosial itu, yang pertama yang perlu kita cermati adalah sifat muraqabah kita. Muraqabah itu apa? Sifat yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mohon maaf ya. Kita kan bisa mengoperasikan media sosial itu dari kamar, dari tempat-tempat yang mungkin orang lain tidak tahu. Betul, tapi kan Allah Maha tahu. Betul. Allah Maha tahu. Apalagi di aplikasi-aplikasi seperti Facebook dan yang serupa dengan itu kita bisa saja melakukan sesuatu yang istilahnya itu ya dalam tanda kutip yang melanggar syariat lah. Nah, entah itu dalam bentuk caci makian atau statement-statement yang sifatnya itu mengandung unsur maksiat atau mengupload hal-hal yang memang tidak baik, yang Allah tidak ridhoi. Dan itu semua mungkin orang dalam tanda kutip bisa ya, tidak tahu saat kita mengupload itu, tapi kan Allah Maha tahu. Betul. Soal nama dan foto kan bisa kita rubah, orang tidak tahu bahwa itu adalah kita. Dan banyak itu yang seperti itu kan. Nah, akan tetapi terus kemudian yang perlu kita pahami adalah jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tadi, yang Allah tidak ridho, yang walaupun orang tidak tahu tapi Allah pasti tahu. Jadi pokoknya setiap kali kita mengoperasikan media sosial kita itu kita harus paham merasa bahwa Allah mengawasi kita, sehingga kita akan berusaha menyajikan hal-hal yang memang sifatnya itu mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali ke niat tadi. Iya. Jadi kita selalu sekarang yang berkembang itu adalah WhatsApp, terus kemudian Instagram, begitu juga Facebook. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh seseorang, katakanlah fulan gitu, ketika mungkin mohon maaf contohnya mungkin makan yang sebuah makanan yang nikmat gitu lezat, kemudian difoto, kemudian diupload di statusnya. Nah ini itu mungkin si fulan beranggapan saya ini tidak bermaksud riya gitu. Itu bagaimana kita ini menarik. Mungkin saya mohon maaf ya. Saya pribadi dalam hal ini mengalami dua keadaan, dua fase. Fase yang pertama, dulu saya termasuk orang yang tidak suka dengan orang yang mengupload makanan. Dulu saya. Kenapa? Karena saya sering bilang Rasulullah itu sering kirim makanan, bukan foto makanan. itu kalimat saya dulu. Jadi dulu Rasulullah dulu sukanya kirim makanan, bukan kirim foto makanan. Itu bahasa saya dulu. Tapi saya mohon maaf Ustaz ya. Saya sebagai manusia biasa, suatu saat saya itu kehilangan selera makan. Jadi mohon maaf, namanya Ustadz itu kan di mana-mana disegani ya. Disegani itu dikasih sego itu, dikasih makan. Dijamu gitu Dijamu ya. Sehingga kemudian ada saatnya di mana saya itu betul-betul kehilangan selera makan Ustaz. Jadi saya itu bingung mau makan apa. Bingung dalam arti sebagai manusia biasa ya. Bingung gitu Ustaz, mau makan apa gini. Nah, sampai satu saat Ustaz, saya ini melihat ada kawan di media sosial itu mengupload makanan Ustaz. Di situ saya terinspirasi Ustaz. Begitu saya terinspirasi, di situ selera makan saya muncul terkait dengan makanan tadi itu. Sejak itu saya mohon maaf, fikih saya jadi berubah Ustaz. Fikih saya jadi berubah. Jadi selama kita mengupload makanan dengan niat untuk menginspirasi orang supaya orang mungkin barangkali punya referensi untuk masak apa di rumahnya atau beli makanan apa di rumahnya, maka ada masalah. Jadi mengupload makanan itu kembali pada niatnya juga Ustaz. Dan Ustaz boleh percaya boleh tidak, yang japri saya kalau antum melihat Facebook saya, itu termasuk ramai dengan uploadan makanan. Maksud di IG saya. Itu beberapa japri saya loh Ustaz. Japri saya, pertama ada yang terinspirasi soal selera makan. Yang kedua ada yang terinspirasi untuk bisnis malah Ustaz. Jadi barokahnya saya mengupload makanan itu, yang japri saya.
Itu beberapa mengatakan terima kasih Ustadz karena saya jadi menemukan selera makan saya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang menjapri saya itu dengan uploadan bisnis uploadan makanan itu dia malah terinspirasi untuk bisnis makanan tersebut. Itu seperti Berarti itu. Tidak masalah ya. Tidak, kalau bagi saya nggak ada masalah. Kembali kepada niatnya. Betul, ya. betul. Walaupun saya di fase-fase awal bermedia sosial, saya termasuk yang mengecam itu. Dengan dasar tadi itu. Rasulullah sukanya ngirim makanan bukan foto makanan. Itu seperti itu. Oke. Mungkin Lanjutannya tadi, baik. Ya. Yang kedua hisab, Ustaz. Jadi pada saat kita bermedia sosial itu yang harus kita sadari adalah adanya hisab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ini bagian dari umur, Ustaz. Betul. Jadi kalau nanti kan kalau dalam hadis yang sahih disebutkan seorang hamba itu tidak akan bergeser-geser dari hadapan Allah hingga Allah bertanya di antaranya untuk apa usiamu dihabiskan. Jadi ketika kemudian kita menghabiskan usia kita di media sosial itu, kita harus sadar akan hisab kita. Kira-kira yang kita upload itu sesuatu yang bermanfaat atau tidak. Sesuatu yang bermanfaat ini dinamis ya, tidak hanya melulu masalah agama ansih, tapi yang terpenting adalah sesuatu yang bermanfaat tidak hanya untuk dunia tapi juga untuk akhirat. Bentuknya bisa dalam bentuk tulisan-tulisan yang memang berbobot, bisa juga dalam bentuk tulisan-tulisan ringan atau hiburan-hiburan yang sifatnya itu untuk untuk idkhalus surur, membahagiakan hati orang. Mungkin saya mohon maaf ya, ada beberapa orang yang mungkin ngasih sedikit komen lah di media sosial saya. Kok akun Facebook saya atau IG saya atau beberapa media sosial saya itu atau di Twitter saya misalnya itu kok nggak ustadz banget gitu. Kalau ustadz banget kan isinya ya ceramah terus makalah-makalah agama. Kalau saya itu kadang ada gambar-gambar yang lucu, kadang ada statement-statement yang masalah cinta, masalah macam-macam. Saya jawab begini, kalau Anda lihat dari pertemanan saya di media sosial yang jumlahnya mencapai ribuan itu ternyata audiens saya, terus saya tahunya ketika mereka menjapri, berkonsultasi secara pribadi ke saya, itu ternyata audiens saya itu bermacam-macam. Mulai dari jomblowers itu, terus kemudian ada yang jones juga, jomblo ngenes, atau ada yang dagang, ada yang mereka baru belajar agama, ada yang mu'alaf, bahkan sebagian mereka ada yang belum masuk Islam, sebagian mereka menjapri saya, sebagian mereka. Nah, di situ itu saya mengerti kebutuhan mereka, bahwa ada saatnya saya nulis yang berat-berat itu ada saatnya, bahkan ada saatnya saya mengupload tulisan Arab dong nggak ada terjemahannya, karena di antara teman pertemanan saya itu ada yang memang ustadz asli lah gitu. Nah, ada juga di antara mereka itu yang notabene masih pembelajar, ada yang pecinta ilmu, ada yang baru tobat, ada yang ya tadi jomblo, ya, macam-macam tadi, ada yang lagi mencari jodoh. Sebagian mereka itu perlu saya hibur hatinya. Tapi hiburan yang saya harapkan dengan hiburan saya itu dia arahnya itu benar gitu, arahnya itu benar. Makanya terus kemudian pada saat saya mengupload media sosial dengan sadaran hisab tadi itu, harapan saya pada Allah adalah mudah-mudahan apa yang saya upload ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Ya, tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk audien saya. Kalau awal-awalnya dulu, awal-awal saya di media sosial itu, saya masih ingat betul Ustaz, yang saya ajak berteman itu, mohon maaf ya, kalau perempuan tuh yang rata-rata nggak berjilbab, kalau laki-laki itu yang masih yang aneh-aneh itu. Tujuan saya apa? Karena ini sasaran dakwah saya. Sengaja saya ajak awal-awal dulu. Nah, terus kesini nampaknya memang harus lebih disortir dikit ya, karena karena semakin banyaknya pertemanan. Karena tadi Ustaz, saya memperhatikan asas manfaat tadi. Karena jangan sampai kemudian di media sosial itu kita tidak bisa menghadirkan manfaat tadi. Itu seperti itu. Jadi niat, terus kemudian muraqabah, jadi selalu terus diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, terus sadar akan hisab. Betul. Jangan lupa itu. Iya. Kemudian begini, tadi kita kembali kepada niat tadi ya. Ya tentunya subjektivitas itu akan akan berbeda. Ini ente pamer tok gitu. Itu untuk kita meyakinkan kepada sahabat kita yang di medsos itu seperti apa? Jadi gini Ustaz, ketika ada statement subjektif dari sebagian teman kita atau bahkan sebagian kawan Ustadz kepada saya misalnya, kalau saya pribadi yang saya ambil sikap yang pertama Ustadz, itu sependek yang saya pahami ya, itu yang pertama adalah saya harus menjadikan statement beliau itu sebagai cermin. Nah, kira-kira omongan beliau benar apa enggak? Benar apa enggak?
Kalau benar saya beristighfar Ustaz. Jadi kalau memang statement mereka itu benar, kita beristighfar, kita minta ampun sama Allah. Ya Allah, saya salah ini. Nah, ya kita sampaikan, saya mohon maaf saya salah, insyaallah saya hapus. Dan itu ada yang terjadi pada saya seperti itu dan saya hapus Ustaz. Saya hapus. Sambil contoh gini, saya pernah mengupload satu gambar, gambar masa lalu gitu ya. Terus kemudian ada statement saya yang kemudian ada ibu-ibu yang di kolom komentar itu ngasih tahu saya, bla 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 bla. Terus saya langsung bercermin, langsung saya ralat tulisannya Ustaz. Kenapa? Karena saya merasa teguran beliau benar. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kalau itu mengundang perdebatan, itu biasanya malah saya hapus. Karena saya termasuk orang yang menghindari debat di media sosial. Saya sukanya kalau mau ketemu saja, kita diskusi baik-baik, bukan debat kusir tapi diskusi baik-baik. Tapi kalau kemudian misalnya mohon maaf itu tidak bisa dilakukan, mending saya hapus saja. Jadi sesuatu yang mengundang perdebatan, pertikaian, perpecahan, mending kita hapus. Karena gini Ustaz, iklim kita menulis itu kadang tidak dipahami oleh audien yang membaca. Kalau bahasa sederhananya gini Ustaz, obrolan kita di masjid dengan obrolan orang di pasar, sama obrolan orang di kampus, sama obrolan orang, kan konteksnya rasanya bisa berbeda. Nah kadang iklim itu tidak bisa dirasakan oleh si pembaca. Kadang kita maunya ini ringan, tapi ternyata bagi yang membaca itu adalah berat, karena dia di posisi yang iklimnya berbeda dengan kita. Begitu Ustaz. Ya. Kemudian kembali gini, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Baik, silakan. Pertama, bagaimana kalau akhwat memakai profil picture, artinya fotonya yang dipajang di akun medsosnya? Apakah itu merupakan sebuah kesalahan yang nantinya memiliki mudarat hukum atau dosa dan sebagainya? Baik. Kalau nanya saya ya, ini saya sering tanya orang juga tentang masalah ini. Saya pertama saya mau menggunakan pendekatan fikih dulu Ustaz, sebelum menggunakan pendekatan akhlak ya. Saya menggunakan pendekatan fikih dulu. Kalau kita bicara fikih, salah satu dari anggota tubuh wanita, saya ulang ya, salah satu dari anggota tubuh wanita yang boleh diperlihatkan, bukan boleh dilihat ya, yang boleh diperlihatkan. Saya ulang ya, kalimatnya yang boleh diperlihatkan adalah wajah dan tangan. Itu yang Nabi bilang kepada Asma ketika Asma radhiyallahu anha sudah mulai masuk usia haid. Nabi mengatakan tutup tubuhmu kecuali wajah dan tangan. Berarti anggota tubuh wanita yang boleh ditampakkan itu adalah wajah dan tangan. Sehingga kemudian ketika ada seorang wanita yang pasang foto PP-nya dengan foto beliau, itu kalau secara hukum fikih tidak ada masalah. Nah, ada orang yang ngomong, nanti kalau dijelalatin laki-laki yang punya pikiran kotor bagaimana? Victor ya, orang yang punya pikiran kotor. Maka jawabannya sederhana Ustaz. Syariat membolehkan dia menampakkan wajahnya. Kok ada orang yang lihat wajahnya terus punya pikiran kotor? Yang salah bukannya punya wajah Ustaz. Yang salah yang punya pikiran kotor. Nah, kecuali wilayah-wilayah yang syariat suruh nutup. Terus kalau dia tampakkan, maka dia berdosa. Contoh misalnya seks bilda, sekitar wilayah dada ditampakkan. Mohon maaf Ustaz ya. Jadi kan wilayah harus ditutup. Kalau dia ditampakkan, maka dia berdosa, yang lihat juga berdosa. Nah, atau bupati buka paha tinggi-tinggi misalnya ada itu. Itu termasuk yang kalau mohon maaf kalau ditampakkan itu yang dia yang menampakkan berdosa, terus yang lihat juga berdosa. Tapi kalau wajah itu yang menampakkan wajahnya karena syariat membolehkan maka nggak ada masalah. Yang ngelihat kalau asal ngelihat itu nggak ada masalah, tapi kalau kemudian menjelalati itu yang berdosa. Itu pendekatan secara fikih. Kita dinamis ke akhlak Ustaz ya. Nah, cuman ada beberapa ibu-ibu itu yang merasa risih. Saya risih wajah saya dilihat banyak orang, saya ganti dengan bunga, silahkan. Itu pertimbangannya akhlak sudah Ustaz. Atau pertimbangannya cemburunya suami. Cemburunya suami. Suami mengatakan misalnya, udah mah jangan pasang foto kamu, aku cemburu. Itu hargai cemburunya suami. Ya, jadi itu pertimbangan nanti akhlak Ustaz. Tapi secara hukum fikih tidak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam. Saya dulu termasuk yang nggak suka pasang foto saya di WhatsApp atau apa. Tapi lama-lama orang nanya, apa ini Ustaz Subhan? Apa? Karena orang sering nanya, tak pasang fotoku. Jadi akun medsos yang dimiliki Ustaz apa aja? Saya Facebook ada, terus Instagram ada, Twitter saya ada. Twitter dia. Jadi seorang Ustaz yang bersosmed. Jadi pemirsa sekalian, jadi bisa kalau kurang puas kiranya sahabat Radio TV Salam untuk ingin
bertanya lebih dalam, silakan melalui akun medsosnya beliau. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ya. Bagaimana mengenai curhatan seseorang yang ditumpah ruahkan di akun medsosnya? Jadi ini kan fenomena yang sering kali kita melihatnya, bahkan karena terbuka tadi itu, jadi semua orang tahu. Jadi ini kenapa sih si A, si B. Dalam hal ini saya membagi dua, Ustaz. Membagi dua. Yang pertama, yang memang itu menjadi keluhan banyak orang, yang mungkin dia mewakili sebagian orang atau mewakili banyak orang yang serupa dengan beliau untuk disuarakan, dan itu terkait dengan sebuah kebaikan, maka itu silakan, tidak ada masalah. Misalnya contoh, mohon maaf Ustaz ya, di lingkungan ini misalnya ada keadaan yang tidak baik misalnya. Terus kemudian semua orang merasakan itu, cuman tidak semua orang berani menyuarakan. Dan beliau menyuarakan, dia mencurhatkan isi hatinya terkait dengan keadaan yang tidak baik di lingkungan ini, supaya kemudian hal yang tidak baik itu direaksi oleh yang berwenang. Misalnya, mohon maaf, Pak Lurah titik-titik ini di sini ada masalah ini misalnya. Itu justru menurut saya kita butuh orang-orang seperti itu. Jadi media sosial, dan mohon maaf ya, ada banyak kasus kezaliman yang ditindaklanjuti oleh yang berwenang kan gara-gara laporan di media sosial. Jadi kalau curhat yang model seperti itu menurut saya tidak ada masalah, bahkan bisa jadi harus ada orang yang berani menyuarakan di media sosial dengan segala konsekuensinya. Termasuk amar ma'ruf nahi munkar tadi. Betul Ustaz, ya betul. Jadi itu keluhan banyak orang, cuman tidak semua orang bisa menyuarakannya. Sementara itu terkait dengan sebuah ketidakadilan atau sebuah ketidakbaikan yang itu betul perlu disuarakan. Nah, sementara media sosial itu salah satu dari corongnya, dan itu silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau itu masalah pribadi, apalagi masalah rumah tangga, apalagi itu masalah-masalah yang sifatnya tidak patut untuk dipublikasikan, maka rumus dasarnya gini Ustaz, apa yang ditutup oleh Allah jangan dibuka. Jadi apa yang ditutup oleh Allah jangan dibuka. Maka terkait dengan aib gitu. Aib, tapi terkait dengan aib dan seterusnya. Saya kira itu Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Dan itu bisa berdosa itu. Ya. Jadi sepertinya semua pertanyaan kita ini mengandung dua hukum ya. Betul. Boleh dan tidak boleh. Dan Betul. tergantung kita menyikapinya. Jadi kunci kita bersosmed adalah kembali kepada niatan tadi. Betul. Kemudian yang ketiga, Ustaz. Biasa. Mungkin pemirsa yang lain kalau ada pertanyaan silakan, mumpung Ustadz masih bersama kita. Ketiga, bila sekarang sudah hijrah ke pakaian yang syar'i, bagaimana kalau dulu pernah mengupload dengan pakaian yang tidak syar'i? Baik, bagus. Dan tidak bisa dihapus. Ini yang tidak bisa dihapus. Kalau tadi Ustaz kan ketika ada merasa salah kemudian dihapus. Nah, kalau ini tidak bisa dihapus. Lanjut nyebar ya. Betul. Lanjut nyebar. Nah, ini bagaimana Ustaz? Ya, illa maqad salaf, yang lalu biarlah berlalu. Dalam hadis qudsi yang tertera dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, kalau hambaku sudah bertobat, kata Allah, apa yang menjadi masa lalunya la ubali, kata Allah, aku sudah tidak peduli. Di Al-Furqan ayat 70 Allah menegaskan illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang-orang yang telah bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Jadi ya sudah, yang lalu biarlah berlalu, insya Allah dia sudah diampuni oleh Allah. Dan masa lalunya yang fotonya tidak bisa dihapus itu, insya Allah dia tidak akan dihisab karena itu, karena sudah diampuni oleh Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berupaya untuk melakukan kayak semacam permohonan lah ke publik, entah di melalui media sosial, agar kemudian kalau seseorang menyimpan foto masa lalunya yang tidak berhijab, mohon dihapus saja. Karena mohon maaf, kan ada beberapa public figure kita yang tadinya tidak berhijab sekarang berhijab. Itu di beberapa akun media sosialnya beliau mengatakan, saya sudah bertobat, saya minta ampun pada Allah, maka siapapun yang memiliki foto-foto saya atau video saya yang memang belum berhijab, apalagi masih menampakkan pakaian seksi, mohon dihapus. Nah, itu sudah merupakan bagian dari tindakan tobatnya itu sendiri. Insya Allah apa yang menjadi masa lalunya itu tidak akan dihisap oleh Allah, karena Allah sudah tidak peduli dengan masa lalunya, karena dia sudah bertobat. Saya kira itu. Baik, mungkin ada lagi adab-adab tadi. Baik, tadi berikutnya kan ada terus kemudian muraqabatullah dan hisab. Betul. Yang berikutnya adalah istifadah, Ustaz. Jadi hendaklah kita selalu mengambil faidah-faidah dari setiap apa yang kita lakukan di media sosial. Karena
ada sebuah riwayat yang menyebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi termasuk tanda baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Jadi usahakan di media sosial itu bercanda pun itu ada manfaatnya. Kalau jenengan nanti sekali waktu masuk di akun media sosial saya misalnya, itu kan ada beberapa candaan-candaan itu, ada beberapa gambar-gambar yang kelihatannya kayak ngelucu. Sepertinya itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tapi mohon maaf ya, memang terkadang yang saya upload itu untuk orang-orang yang cerdas, Ustaz. Jadi maksud cerdas mengambil faedah dari semua itu. Iya. Tapi memang alhamdulillah beberapa orang yang kemudian bertanya itu insya Allah dia akan dapatkan faedah. Yang kemudian bertanya. Tapi kalau yang tidak bertanya, saya berbaik sangka dia sudah paham, gitu. Atau tidak paham, itu seperti itu. Jadi bahkan ketika saya mengupload sesuatu yang sifatnya bercanda sekalipun, itu dalam hati saya berniat mudah-mudahan ini ada orang yang bisa mengambil faedah. Karena insya Allah apa yang saya upload itu berdasarkan pada kebutuhan orang-orang yang mau berteman dengan saya di media sosial saya. Itu seperti itu. Istifadah tadi. Iya, istifadah. Terus kemudian begini, Ustaz. Kita terkait dengan dunia sosmed ini, Rasulullah dulu ternyata sudah pernah mengeluarkan hadis zuhurul qalam gitu. Bagaimana, Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Ya, itu kan bagian dari nubuat Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kalau jenengan pernah dengar ceramahnya Allahyarham Kiai Haji Maimun Zubair ketika menafsirkan surah Yasin di ayat 65 tentang al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, itu beliau menerjemahkan yaitu sekarang ini di mana orang udah nggak bicara lagi pakai mulutnya tapi bicara pakai tangannya. Itu kata beliau. Walaupun tafsir ayat itu awal mulanya terkait dengan nanti hisab di hadapan Allah, akan hisab di hadapan Allah, akan tetapi dalam perkembangannya tafsirnya bisa berkembang sesuai dengan konteksnya tanpa merubah pakem dasarnya ya. Nah, itu ternyata kalau Allah yang Kiai Maimun Zubair itu bisa beliau berani memaknai yaitu sekarang ini di mana kemudian orang akan dihisab oleh Allah bukan karena ucapan mulutnya tapi karena ucapan-ucapan tangannya. Makanya itu kenapa kemudian yang perlu kita pahami bersama Ustaz tentang tanggung jawab hisab yang pertama tadi itu, termasuk hisabnya tangan itu nanti di antaranya. Dan itu dinyatakan bahwa merupakan tanda-tanda kiamat. Betul. Jadi berarti seluruh pemirsa dan kita semuanya bijaksana dalam menulis gitu, karena akan setiap tulisan kita baik itu satu kata dan itu membuat saudara kita tersakiti dengan kata itu, maka itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Betul. Dan satu lagi Ustaz, kalau kita menyakiti orang di media sosial, kalau misalnya oke lah, kalau kita ngomong hanya dengan ini, hanya beberapa orang ini, terus saya ngomong sesuatu yang menyakitkan, yang tersakiti hanya berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 orang. Artinya hisab saya nanti berhadapan dengan 5 orang. Tapi ketika kemudian saya menyakiti seseorang di media sosial Ustaz, itu bisa ribuan bahkan jutaan orang yang tersakiti. Dan saya nggak tahu bagaimana nanti hisabnya di hadapan Allah ketika berhadapan dengan jutaan orang itu. Gitu, makanya hati-hati Ustaz. Ya, hisab itu harus hati-hati. Luar biasa. Betul. Jadi ada ketakutan sendiri jadinya. Itu yang bahasa Qur'annya ketika Allah menyindir para penfitnah Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallah. Ya, tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallah 'azim. Kalian mengira ucapan-ucapan fitnah yang menyakiti hati Siti Aisyah radhiyallahu anha itu ada sesuatu yang enteng saja. Padahal di hadapan Allah itu dosanya besar sekali. Mungkin kita kesannya nulis itu enteng saja, padahal di hadapan Allah itu dosanya besar sekali. Ya tadi Ustaz, kalau di media sosial, kalau di dunia nyata yang tersakiti 1-2 orang. Kalau di dunia media sosial, di dunia maya itu yang tersakiti bisa jutaan orang. Itu seperti itu. Saya kira itu. Ya, istifadah. Kemudian ada lanjutannya. Lanjutannya ada berapa Ustaz? Ada 10 sebenarnya. Jadi ini baru 4. Kalau dengan niat tadi 5 ini. Jadi ya sebagian saja tidak harus karena ini media sosial. Apa ini kan fikih muamalah ya. Mungkin silakan. Iya. Kemudian bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab. Jadi apa yang kita upload itu kita harus bisa pertanggungjawabkan. Saya itu gini Ustaz, saya pribadi ya, kalau mengupload suatu gambar atau suatu informasi tertentu, kalau saya ragu, saya selalu bertanya, benarkah ini? Benar enggak? Benar enggak ini? Nanti begitu ada ngomong itu hoax Ustaz, saya hapus langsung. Ya, itu hoax, saya hapus. Nah, tapi kalau saya yakin data-datanya ada gitu ya, itu saya upload aja, tidak ada masalah. Artinya
apa yang saya upload itu saya siap bertanggung jawab. Makanya untuk sesuatu yang kita masih ragu-ragu, sebaiknya tidak usah diupload. Atau kalau mau diupload pakai tanda tanya saja, benarkah ini, apa betul ini gitu. Jadi kita menggunakan tanda tanya supaya apa? Supaya kalau nanti ada apa-apa kita bisa bertanggung jawab. Nah, karena memang apa yang kita upload itu pada dasarnya masih kita bertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia ini tapi juga di akhirat nanti. Kemudian yang kelima, kita mesti menjaga batasan pergaulan, Ustaz. Ya mohon maaf ya, saya sebagai laki-laki banyak pertemanan dengan saya itu kaum wanita misalnya, bahkan ada yang gay. Tapi beberapa terpaksa saya blokir karena dia sering posting gambar-gambar yang saya kurang suka gitu. Nah, tapi beberapa kalau yang masih sopan saya terima, nggak ada masalah karena tujuan saya adalah dakwah tadi itu. Nah, di situ saya bisa membatasi pergaulan terutama dengan kaum wanita, terutama yang mohon maaf ya, yang mungkin belum punya pasangan atau yang sudah menjanda dan seterusnya. Itu kita harus bisa membatasi. Makanya di beberapa orang yang japri ke saya itu insya Allah saya berusaha membatasi emotikon yang saya pilih untuk misalnya merespon jawaban yang bersangkutan. Terus pilihan-pilihan kata saya, jangan sampai pilihan kata saya itu menunjukkan, mohon maaf ya, keintiman yang berlebihan hingga melanggar batas-batas syariat yang terkait dengan khalwat itu. Nah, itu yang saya berusaha untuk menjaga pergaulan sebisa mungkin. Kalau mereka telepon itu rata-rata saya loudspeaker supaya istri saya juga bisa mendengar, itu sebisa mungkin. Seperti yang menelpon ini perempuan misalnya kalau saya gitu. Betul. Jadi itu namanya berusaha membatasi pergaulan agar jangan sampai terjadi fitnah. Ya, kalau misalnya terjadi fitnah bagaimana ya, kita klarifikasi. Makanya saya mohon maaf ya, ada beberapa curhatan kaum akhwat yang ada di media sosial saya, di japri saya itu enggak saya hapus. Nauzubillah min syarri dzalik. Kalau sewaktu-waktu misalnya ada fitnah atau apa, saya bisa tunjukkan bahwa ini curhatannya masih ada dan tidak saya hapus, itu seperti itu. Karena saya takut ada fitnah itu. Itu seperti itu. Itu diantaranya. Itu membatasi pergaulan, Ustaz, itu diantaranya. Itu seperti itu. Nah, kembali ke materi itu, Ustaz. Berarti kalau kita chatting dengan akhwat, apakah itu termasuk khalwat? Prinsipnya sih termasuk khalwat ya. Iya, kalau itu yang sifatnya japri pribadi ya, kecuali yang di umum ya. Tapi kalau yang sifatnya pribadi itu termasuk khalwat sebenarnya. Makanya ya tadi kita harus pandai-pandai membatasi diri, itu seperti itu. Wah, kalau nuruti jadi iya, luar biasa. Artinya pandai-pandailah kita dalam bersosmed begitu ya. Ya tentu kita mengambil pelajaran dari yang sudah-sudah ya. Mungkin mohon maaf mungkin kita sudah pernah tahu lah ada kasus-kasus apa. Itu kita ambil pelajaran dari situ diantaranya. Ya, takut terjadi fitnah itu ya. Wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustaz? Selanjutnya adalah yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan pertemanan tadi. Ya, sebenarnya tadi Ustaz, dulu saya awalnya, saya ulang ya, yang saya dulu aktif pertama kali buka Facebook, nama juga pertama ya, itu saya aktif sekali ngajak orang-orang ya. Tapi yang saya pilih memang betul-betul yang mohon maaf menurut saya itu secara tampilan memang nggak syar'i malah yang saya pilih, karena saya tujuan saya dakwah, tujuan saya ini. Tapi belakangan saya harus pilih-pilih bukan apa-apa, karena saya juga harus mengambil manfaat dan faedah. Bahkan ada beberapa yang terpaksa saya blokir misalnya, ada beberapa yang terpaksa saya putuskan pertemanannya. Dan memutus pertemanan di medsos itu tidak jadi acuan memutus silaturahim loh. Nah, itu kembali tadi saya mau bertanya itu. Jadi memutus pertemanan di media sosial itu tidak berarti lantas kemudian memutus silaturahim. Kenapa saya katakan demikian? Karena kembali kepada maslahat dan madharat, Ustaz tadi. Saya ada kawan, Ustaz. Beliau baru meninggal, semoga Allah ampun dan maafkan beliau, insyaallah. Beliau teman baik saya. Cuma kalau di media sosial itu karena dia teman baik ya, kadang ngomongnya itu nggak ada remnya. Sehingga terpaksa di Facebook beliau saya blokir, terpaksa di blog saya blokir. Tapi secara WA masih terus jalan. Ketemu di dunia nyata masih baik. Ketika beliau misalnya minta bantuan ke saya, masih saya bantu. Artinya secara dunia nyata saya baik sama beliau. Tapi di medsos, terutama di Facebook, saya blok beliau. Kenapa? Karena kata-katanya nggak ada remnya, karena saking akrabnya dengan saya. Nah, kemarin sebelum bulan Ramadan saya buka blokirnya. Ternyata beberapa waktu yang lalu beliau meninggal dunia. Setelah saya buka ternyata beliau meninggal dunia. Tapi itu menurut saya tidak termasuk memutus silaturahim. Kenapa? Karena di dunia nyatanya itu saya tetap baik. Ya, justru yang bahaya itu di medsos masih berteman, tapi di dunia nyatanya hubungannya tidak baik. Itu yang justru bahaya. Itu seperti itu kan. Jadi
berteman atau tidak berteman di dunia maya itu tidak jadi acuan lantas kemudian bahwa yang bersangkutan adalah memutus silaturahim. Mohon maaf ya, ada beberapa guru saya lah misalnya, yang saya tidak berani berteman dengan beliau. Apakah terus kemudian saya mutus? Enggak, karena di dunia nyatanya saya tetap baik sama beliau. Cuman di dunia media sosial saya tidak berteman dengan beliau karena ya saya menjaga sopan santun saya kepada beliau dan begitu seterusnya. Itu saya kira itu tadi antaranya. Pertemanan ya. Ya betul. Itu yang sudah keberapa itu? Ya ini tadi yang keenam. Karena yang ketujuh adalah wasilah, Ustaz. Jadi kurang 3 lagi. Ya, jadi wasilah. Wasilah itu jadikan media sosial sebagai alat. Baik. Kendaraan untuk kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedelapan tidak melalaikan, Ustaz. Jadi jangan sampai kita lalai dalam bermedia sosial sampai lupa tanggung jawab kita kepada Allah dan lupa tanggung jawab kita kepada sesama. Yang kesembilan, berusahalah semaksimal mungkin mengumpulkan banyak kebaikan di media sosial, Ustaz. Karena gini, mohon maaf ya, kita ini gabung di grup di media sosial kan banyak ya. Terkadang kita mau gabung di grup apa, itu kita bisa banyak mendapatkan kebaikan kalau kita mau. Nah, tapi ketika kemudian kita bergabung dengan grup yang mendatangkan mador, ya datangnya ya kemadorotan tadi itu. Dan yang terakhir yang ke-10 tadi ikhlas, Ustaz. Harus ikhlas, semuanya dikerjakan semuanya karena Allah. Jadi ini nggak ada yang nge-like ini. saya secara pribadi bersosmed hanya tujuannya. Iya, nggak ada yang nge-like. Saya secara pribadi itu nggak mau ambil pusing dengan uploadan saya, mau ada yang nge-like, mau nggak ada yang nge-like, terserah, nggak peduli saya. Yang penting mudah-mudahan yang saya lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Baik. Luar biasa pemirsa Radio TV Salam Indonesia. Materi kita pada pagi hari ini tentunya bagi pemirsa yang baru bergabung, beberapa materi sudah kelewat ini, Ustaz. Jadi untuk pemirsa yang baru bergabung nanti bisa menyimak kembali di tayangan YouTube kami yang insya Allah nanti akan kita re-upload, dan tentunya materi dari Ustaz tadi akan kita suguhkan kembali kepada pemirsa sekalian. Tadi materinya nanti Ustaz minta ya? Boleh. Jadi untuk kami sampaikan kepada sahabat Radio TV Salam Indonesia. Baik pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada pagi hari ini sudah berakhir dan tentunya pemirsa Radio TV Salam sudah menyimak dari awal. Pesan yang dapat kita ambil adalah sosial media merupakan media yang dapat membuat kita mendapat siksa kubur dan nikmat kubur. Betul. Jadi akan mendapatkan surga ataupun neraka. Pilihannya adalah pada diri kita masing-masing. Jadi pesan dari kami, bijaksanalah dalam bersosmed. Sekali lagi, bijaksanalah dalam bersosmed. Dari kami cukup sekian. Lebih barokahnya ditutup doa. Baik, kita tutup. Semoga kajian kita ini bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa Radio TV Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tayangan kita pada pagi hari ini live secara langsung dari Masjid Baitul Hakim, masjid kecintaan kita semuanya. Sekali lagi kami berharap dukungan dari seluruh pemirsa sekalian untuk keberlangsungan kegiatan-kegiatan pengajian online di Radio TV Salam Indonesia. Kami berharap kepada seluruh sahabat-sahabat Radio TV Salam Indonesia yang berbahagia untuk ringan tangan. Jadi pemirsa dapat mensubscribe, like, kemudian share kalau memang ini bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Itu adalah merupakan dukungan dari kita semuanya. Sekali lagi kami berharap untuk pemirsa sudi kiranya untuk mensubscribe, like, dan share tayangan kami. Demikian dari kami, kru Radio TV Salam Indonesia mengucapkan
Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya dari awal tayangan ini sampai berakhirnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sudah. Saya minum dulu ya. Ya, monggo.